Golkarpedian bayangkan sebuah keluarga petani turun-temurun menggarap sawah yang sama. Dari lahan itu mereka menyekolahkan anak, membayar listrik dan bertahan hidup. Sawah itu bukan sekedar tanah, ia adalah warisan, kehormatan dan harapan. Tapi suatu hari datang surat dari pemerintah, isinya mengguncang. Lahan ini masuk kawasan hutan, Anda dianggap melanggar hukum. Petani itu kebingungan, mereka tidak menebang pohon, tidak merambah hutan, mereka hanya menanam padi seperti biasa. Tapi kini tanah itu dianggap ilegal, bukan karena mereka berbuat salah, tapi karena peta negara berubah dan rakyat tidak pernah diberitahu. Kasus ini bukan satu atau dua. Di banyak daerah, khususnya wilayah yang dulu tidak memiliki peta tata ruang yang akurat, jutaan hektar tanah kini tumpang tindih statusnya. Lahan pertanian bisa tiba-tiba masuk ke dalam kawasan hutan. Lahan warga bisa jadi sepadan sungai, meski air tidak pernah mengalir di situ. Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI, menyuarakan kegelisahan ini. Salah peta, rakyat jadi korban, katanya dalam sidang. Ini bukan soal teknis, ini soal keadilan. Masalah ini muncul karena minimnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, antara peta kementerian, peta kabupaten, dan peta ATR BPN. Masing-masing bicara data sendiri-sendiri. Akibatnya satu bidang tanah bisa punya dua bahkan tiga status hukum yang berbeda. Tidak kurang dari 12 juta bidang tanah di Indonesia belum punya kepastian hukum. Artinya ada jutaan keluarga yang hidup di atas tanah yang bisa sewaktu-waktu dicabut haknya. Bukan karena mereka bersalah, tapi karena sistem administrasi kita yang tumpang tindih. Di sisi lain, pemerintah sedang mendorong swasembada pangan, memperluas irigasi dan menaikkan produksi pertanian. Tapi bagaimana mungkin itu tercapai jika petaninya terus-menerus hidup dalam ketidakpastian hukum? Golkarpedian, ini saatnya negara bertindak, bukan dengan menyalahkan rakyat, tapi dengan membenahi peta, menyinkronkan regulasi dan memberikan kepastian. Karena tanah bukan hanya aset ekonomi, ia adalah sumber kehidupan. Dan tidak ada bangsa yang berdaulat kalau rakyatnya takut menginjak tanah sendiri.